Halo semuanya, selamat datang di video aku di channel Mr. Frian. Di video kali ini aku mau ngucapin sorry banget karena sudah cukup lama karena nggak bikin video ya. So hari ini aku akan mulai kembali untuk pembahasan soal asli TKA Sosum Ekonomi 2021. Jadi soal yang hari ini mau aku bahas itu ada 5 ya di video kali ini, biar durasinya juga nggak terlalu panjang. So, soal ini tentunya soal asli, jadi ini bisa jadiin gambaran buat kalian semuanya yang mau berjuang di UTBK ataupun ujian mandiri ya untuk tahun 2022. Nah, sebelumnya di sini udah ada beberapa logo ya, logo kampus yang mudah-mudahan salah satunya ini tentunya ya, ini adalah salah satu kampus impian kalian nantinya, dan mudah-mudahan kalian nanti UTBK-nya ataupun mandirinya diberikan kelancaran sehingga kalian menjadi bagian dari salah satu logo di kampus yang sudah ada di slide aku ini. Oke? Nah, sekarang kita langsung aja nih kita bahas soalnya yang pertama ya. Ini adalah UTBK 2021 gelombang yang pertama nih. Ya, kita sudah ada soalnya di layar ya. Dalam sistem ekonomi terpimpin atau komando yang menyebabkan harga, yang menyebabkan barang apa yang harus diproduksi dan kapan harus diproduksi adalah ada negara lain, hanya pemerintah, individu dan rumah tangga, hanya perusahaan milik pribadi, individu, rumah tangga dan perusahaan. So, sebenarnya kata kuncinya di sini adalah ada kalimatnya di sini ya, sistem ekonomi terpimpin ya atau komando. Sebenarnya kalau komando atau terpimpin ini gampang banget ya. Artinya kata kuncinya itu adalah komando. Komando itu kan pemerintah ya berarti ya. Nah, jadi kita tulis di sini komando itu artinya kata kuncinya pemerintah. Jadi kalau misalkan pemerintah itu berarti seluruh kegiatan itu ditetapkan oleh negara ya atau enggak pemerintah. Artinya di sini yang berhubungan dengan individu ya, individu ataupun swasta itu tidak ikut campur ya kan. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ini ya individu ya, ini kan salah ya. Nah, ini juga milik pribadi. Nah, ini individu juga nih ya kan. Nah, berarti nggak mungkin juga yang negara lain ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, hanya pemerintah. Ingat kata kuncinya adalah komando, sistem ekonomi terpimpin. Artinya seluruh kegiatan itu dikendalikan atau ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2, masih dengan UTBK 2021, ini gelombang yang kedua. Pertanyaannya adalah, pernyataan pada tahun 2018 produksi beras turun sehingga harganya naik. Nah, merupakan contoh apa ini? Nah, di sini ada pernyataan normatif, ada pernyataan deskriptif, ada positif, universal, dan pernyataan teori. Nah, sebenarnya kalau kita misalkan lihat di sini ya, pada tahun 2018 produksi beras turun sehingga harga naik, artinya di sini bisa kita katakan sebagai bentuk fakta. Ya, karena di situ ada data nih. Nah, artinya di sini fakta. Nah, ada fakta yang terjadi ataupun hubungan sebab akibat nih. Artinya apa? Soal ini tuh menjelaskan, ya, dia menjelaskan sesuatu. Ya, artinya apa? Ya sudah banget nih. Kalau misalkan kita lihat jawaban yang tepat itu adalah pernyataan yang positif ya. Kenapa pernyataan positif? Karena kalian harus tahu yang dinamakan dengan pernyataan positif itu artinya adalah sesuatu yang didasarkan pada fakta atau hubungan sebab akibat. Nah, artinya pernyataan ini berupaya menjelaskan sesuatu. Kalau menjelaskan sesuatu itu ditandai dengan kalimat sebagaimana adanya gitu ya. Maknanya sebagaimana apa adanya daripada harus atau seharusnya. Karena kalau kalimatnya seharusnya itu kan berarti sebuah opini. Nah, kalau opini itu namanya masuknya itu ke normatif ya. Karena kalau normatif itu bentuknya opini. Opini itu artinya subjektif. Nah, kita tulis di sini ya. Artinya subjektif di sini. Nah, kalau subjektif itu biasanya dimulai dengan kalimatnya sebuah kata seharusnya, ya kan, seharusnya atau sebaiknya. Itu kalau pernyataan normatif. Nah, kalau pernyataan positif tadi, ya udah seperti yang ada di soal ini ya. Ini adalah pernyataan positif. Jadi kayak semacam contoh lain misalnya kayak menaikkan suku bunga.
akan memperlambat inflasi. Ya kan? Nah, artinya apa? Ini kan sebuah teori ya, teori ekonomi yang sudah ada, berarti berdasarkan sebuah fakta. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Ini masih dengan soal yang sama. Soal yang sama maksudnya tahun 2021, gelombang yang pertama ya. Kita bisa lihat soalnya. Nah, kenaikan permintaan suatu barang ditunjukkan kenaikan permintaan. Nah, ini yang namanya permintaan itu kita bisa artikan ketika P-nya itu naik, maka Q-nya akan turun. Tapi kalau misalkan P-nya itu turun, maka Q-nya akan naik. Ya, seperti itu ya maknanya ya. Nah, berarti kita bisa lihat yang pertama pergerakan ke kanan bawah di sepanjang kurva permintaan. Ada pergerakan ke kiri, ada yang C juga, ada yang D, dan ada yang E. Sebenarnya kita gambarkan dalam bentuk kurva ya. Nah, kita gambarkan kurvanya, anggap aja ini lurus ya. Nah, oke. Nah, misalnya ini P-nya. Ini adalah Q-nya. Kenaikan permintaan katanya. Ya nggak? Kalau kenaikan permintaan berarti bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misalnya anggap aja nih, kalau harganya itu dimulai dari yang 3 dulu deh. Misalkan kalau harganya 3, kita permintaannya itu Q-nya itu misalnya 300. Nah, anggap aja gitu ya. Terus kalau misalkan di sini harganya turun jadi 2 misalnya. Nah, di sini otomatis ya sesuai dengan hukum permintaan ini, kalau misalkan harganya itu turun, maka Q-nya itu permintaannya itu akan bertambah. Anggap aja misalnya ini 500. Nah, ini turun lagi nih misalnya. Nah, berarti di sini kita gambar kurvanya set. Nah, berarti di sini anggap aja 800. Ya nggak? Berarti di sini ada titiknya ya di sini ya. Nah, di sini kenaikan permintaan katanya. Berarti kalau misalkan ini kita gambarkan, berarti dari titik A ke titik B ke titik C. Kita ganti warnanya saja. Kita tarik ya. Set, anggap aja lurus ya guys ya. Nah, ini artinya permintaan. Artinya ya kalau seperti ini berarti dia akan bergerak ya dari titik A ke titik B ke titik C. Nah, pergerakan kurva ini namanya ya. Ini artinya adalah pergerakan kurva. Gini, pergerakan itu artinya bisa dikenal dengan movement juga ya. Movement. Nah, berarti jawabannya itu jelas bukan yang C, bukan yang D, dan bukan yang E. Nah, berarti pergerakan ke kanan bawah di sepanjang kurva permintaan sama yang B permintaan ke kiri atas sepanjang kurva permintaan. Nah, karena di sini dari titik A ke titik B ke titik C, so jawaban yang tepat itu adalah pergerakan ke kanan bawah di sepanjang kurva. Karena ada kenaikan permintaan. Kalau dia misalnya penurunan permintaan, maka jawabannya yang B. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ini masih dengan gelombang pertama. Manakah pernyataan yang benar tentang elastisitas permintaan? Jadi kalau misalkan kita lihat ya, secara teoritis, secara teori yang sudah pernah kita pelajari, kalau kita bicara masalah elastisitas permintaan, faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan itu ialah seberapa besar kemampuan atau kesediaan dari para konsumen untuk menunda konsumsi atau mencari barang substitusi. Nah, kalau barang substitusi itu artinya barang pengganti ya. Artinya mereka akan mencari barang pengganti saat terjadi perubahan harga. Nah, itu secara konsepnya. Nah, kalau misalkan kita lihat pilihan di sini ya, artinya jawabannya sudah merujuk ya. Jawabannya yang D. Semakin banyak tersedia barang substitusi, semakin elastis permintaan suatu barang. Ya. Ya, kenapa? Karena yang namanya pembeli itu akan dapat membeli barang lain, bahkan jika harga berubah sedikit saja, itu bisa dilakukan. Nah, karena apa? Karena ini bisa dikatakan sebagai bentuk efek substitusi tadi.
pengaruhnya itu sangat besar kepada elastisitas. Jadi kayak semacam tadi, ingat-ingat, semakin banyak barang substitusi yang ada, yang tersedia, artinya permintaannya akan cenderung semakin elastis. Kenapa? Ya karena pembelinya tadi dapat membeli barang lain. Bahkan jika harga berubah sedikit saja, itu bisa mempengaruhi pembelian dia terhadap barang yang lain ya, atau barang substitusi tadi. Oke, soal nomor 5 yang terakhir di video kali ini. Nah, di sini ada terjadinya kelebihan permintaan atau yang dikenal dengan excess demand ya. Barang X disebabkan oleh, katanya. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu di dalam mekanisme pasar itu ada excess demand, ada excess supply. Nah, soal ini dia tanyanya tentang excess demand. Nah, artinya apa? Excess demand itu kalau kelebihan permintaan itu karena adanya akibat penurunan harga. Ya, jadi ingat-ingat, kalau misalnya adanya excess demand, kenapa excess demand itu terjadi? Ya, karena di sini adanya penurunan harga. Nah, kenapa? Karena jika harga di bawah harga keseimbangan, maka itu akan terjadi kelebihan permintaan. Ya kan? Kenapa? Ya karena permintaan akan meningkat dan penawarannya akan menjadi kurang. Ya kan? Nah, ini sebenarnya cuma tricky aja ya. Ini gampang, jawabannya itu adalah yang D. Ingat-ingat tuh. Kalau misalnya kelebihan permintaan itu disebabkan karena apa? Karena penurunan harga barang X. Makanya dikenal dengan excess demand, seperti itu. Oke ya. Mungkin ini saja video kali ini ya, soal yang aku bahas. Berikutnya nanti di sesi berikutnya kita akan tetap bahas soal yang sama tahun 2021 ya. Jadi soal asli akan kita bahas. So, mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya untuk berjuang dan mendapatkan skor terbaik ya di UTBK nantinya, terutama di ekonominya juga, seperti itu. Oke ya, mungkin ini saja video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa untuk subscribe.